lanjut ke pembuatan diagram. Di sini kalian harus memasukkan data dari geometri struktur bangunannya. Terus masukkan juga ini H atau tinggi geogram, tinggi kolom sebenarnya, tinggi kolom dari geogram. Terus lebar bangunan dari ujung ke ujung. Jadi kalau aku punya geogram ya, jadi ini adalah kolomnya, tingginya 6,5 meter, lebarnya di sini 25 meter. Terus dan LR ini adalah panjang dari ujung oversec sampai ke tengah bentang bangunan. Ini ada rumusnya sih. Dan panjang oversec ini tidak boleh lebih panjang dari setengah jarak antar boarding. Nah, jadi nggak boleh lebih dari segini, 6,25. Nah, di sini aku pakainya 0,6 meter. Oke, lanjut. Ini ada lokasinya. Nah, lalu kita lakukan preliminary design atau mendesain awal. Preliminary design itu bahasa Indonesia apa ya? Ya, intinya kita menebak-nebak nih, kita bakal pakai profil apa. Nah, di sini aku pakai 400 kali 200. Kita coba-coba di sini 400 kali 200. Terus dimasukkan data-datanya. Ingat ya, di tabel data katalog IWF yang ada di Indonesia, SX dan ZX dan ZY di sini atau di katalog di tabel itu sebenarnya section of modulus. Okay. Jadi sebenarnya ini SX dan SY. Untuk plastik modulusnya itu yang ZX dan ZY bisa kita dapatkan dengan pendekatan 1,12 dan 1,54 dikali ya. Jadi ada pendekatan 1,12 dikali SX-nya dan 1,54 dikali SY-nya gitu. Nah, jadi nanti dimasukkan ZX itu yang benar, yang ini ya. Lanjut, terus analisis pembebanan. Ada beban mati, beban hidup, angin, dan gempa. Oke. Untuk beban mati, kita ada P tepi. Jadi semua beban kita anggap sebagai beban terpusat. Jadi ada beban terpusat di ujung, maksudnya ini di overstack ya. Terus ada yang di tengah atau di tengah bentang dan di atas. Beban yang bekerja di ujung atau di tengah-tengah bangunan ya, paling atas lah ini. Jadi ini kan ada P atas di sini. Terus ada P tepi itu di offset, ujung offset. Dan di sini dari sini sampai ke sini itu ada beban P tengahnya. Gitu. Jadi ini dibuat terpusat semua. Terus ada beban hidup. Di sini kan ada beban angin dan terpusat. Pilih yang paling besar. Nah, dipilih yang paling besar. Lalu dipakailah. Misalnya ini ya. Terus ada beban angin. Ada harusnya ini. Ada tekan dan hisap. Tekan ada 1 dan ada tekan 2. Hisap 1, hisap 2. Jadi kalau tekan 1 itu yang di sebelah sini, tekan 2 sebelah sini, hisap 2 sebelah sini ya, di rafternya, dan hisap 1 di sini. Gitu. Dan perlu diingat, jika sudutnya itu kurang dari 20 derajat ya, 20 derajat, itu berarti itu ditekan satunya juga hisap. Jadi di atas ini, di rafter ini itu bersifat menghisap ya. Sama kayak di kuda-kuda rangka. Nah, itu juga berlaku di GBPM. Kita coba masukkan dulu ya. Kita di sini aku udah punya struktur sebenarnya, udah punya pemodelannya. Dan kita lanjutkan aja. Nah, di sini aku kan pakai P tengah. Kita kan ingin memasukkan beban di tengah rafter ini. Di rafter ini ada satu bentang aja. Soalnya ini dihapusnya. Jadi ada satu aja di sini, bukan dua ya, bukan di bentang tengahnya terus dibagi dua, enggak.
Jadi ini ada satu aja. Oke. Terus kita pilih gaya P tengahnya. Nah, di sini agak tricky untuk memasukkan beban pusat pada tengah bentang. Itu harus menggunakan frame load dan pilih yang poin. Nah, sebelumnya di sini aku udah tahu kalau di satu sisi ini ada 10 boarding ya. Jadi dari sini sampai ke ujung sini sebenarnya ada 11 boarding. Dari sini sampai ke ujung sini 11 boarding. Cuman nanti kan di sini nggak kita masukkan ya. Gitu. Jadi kalau ada 11 boarding, nah yang kita masukkan hanya 10 gaya saja. Gitu. Dan cara memasukkannya itu pilih yang tadi frame load, terus frame point notes, pilih ke live, dan tadi kan ada 10 ya, contoh di sini deh, ini kan ada 10, 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah kalau yang di sini nggak perlu kita hitung dulu ya, karena ini nanti pakai gaya P tengah, P atas. Kalau yang di sini tadi pakai P tengah, jadi ada 10 ya. Nah untuk distance-nya pilih yang relatif, jangan absolut. Kalau pakai absolut sebenarnya salah itu. Pilih yang relatif. Terus masukkan yang pertama di 0 ya. 0 itu berarti di ujung sini. Terus 1/10. 1/10 bentang berarti kan. 1/10 bentang di sini. Itu 1/10. Ini 2/10. Ini 3/10. Gitu. Terus di OK. Nah, muncul ya. Set lagi frame load, distribute, point loads, pilih add ya. Ini kan tadi 3/10 ya. Di sini berarti lanjut 4/10. Ingat ya, ini 10 itu ada karena ada boardingnya. Ada 10 boarding di sini. Dari ujung sini sampai ujung sini. Nah, di sini. Sini ada 11. Jadi nggak perlu kita hitung sampai di satu terakhir aja. Gitu. Nah, kalau misalnya ada 12, di sini ada 12 misalnya. Udah dimasukin 1/12, 4/12 gitu. Ini tinggal lanjut 5/10. Nah, di sini kan ada 10/10 ya. 10/10. Nah, itu nggak perlu dimasukin. Jadi 0 aja. Ini 0, ini 0 juga. Terus di add. Oke. Nah, hitung nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama ya. Sama ya seperti ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Baru yang di atas itu dimasukkan beban P atasnya. Terus design, join nodes, force, pilih yang live, arah Z pakai minus nanti ke bawah di cane, dan di ujung itu 1 ya besarnya. Design, join nodes, forces, pilih minus 1. Oke. Nah di sini jangan lupa ini pakai tumpuannya sesuai dari soal. Di sini boleh di run. Oh ya, sebelumnya di label ini harus di define ya untuk materialnya di define, terus ada section properties juga di define. Nah oke. Terus kita kasih nama kamu, teman-teman bebas mau kasih nama apa enggak, tapi saranku dikasih aja deh biar gampang. Jadi ujung sini ada overstack, yang di sini ada rafter, ini rafter 2, ini overstack 2 ya. Ini kolom 2, ini kolom 1. Oke, terus pilih dulu. Selanjutnya adalah pilih semua rafter dan overstacknya, dan di assign pilih frame, pilih yang output station minimal 3, dan ini di hilangin ya, centangnya itu dihilangin. Oke. Yang kolom itu 2 aja, output station 2. Oke. Nah terus untuk analyze option pilih yang plan frame udah cukup, dan untuk yang
Buat casesnya semua dinyalain aja, jadi modal pun juga di run juga ya. Kita run, tunggu. Nah di sini kan udah muncul nih, ada Excel-nya, terus ada momen juga. Nah untuk beban mati, terus juga ada geser untuk geser secara dua-duanya. Dan beban hidup itu juga, ini beban mati tadi, ini beban hidup. Nah untuk beban angin silahkan di input tadi ya. Contohnya nih, Q tekan untuk angin kanan dulu ya, kita masukin contoh untuk angin kanan, Q tekan 1. Ini dilepas dulu. Q tekan 1, design, nah pilih frame load, distribute, pilih yang uniform, ini pilih winter, jangan lupa ini ke lokal dengan direction yang kedua, terus di oke, dia berarti sifatnya tekan. Nah ini kan harus hisap nih, pilih Q tekan 2 nya, dipilih, terus kita assign frame load, distribute, terus ini kita hapus aja nih. WinR-nya oke. Nah nanti kan ngarahnya ke sana ya. Kalau yang ini itu kan sifatnya hisap, jadinya frame load distribute sama ya, nggak beda. Ini hisap 1, pilih, terus ini hisap 2 nya sama, ini hisap 2, oke. Nah itu ya untuk hisap. Oke, nanti kalau yang angin kiri silahkan dimasukkan juga di run. Oke, untuk beban mati, untuk beban gempa ditunggu. Nah, untuk beban matinya, untuk beban gempa, kita kan pertama harus masukkan berat total ya, berat total dari beban matinya. Nah ini caranya, display, show table, terus elemen output, struktur dan base reaction. Base reaction pilih yang dead sama live nya aja. Oke. Nah cari yang FZ. FZ nya ini berarti beban matinya ya. Beban mati total ini ya. Beban mati total. Terus untuk yang hidup yang ini masukkan. Nah di sini kan ada rumusnya ya. Nah oke, lanjut ya. Ini terus ada berat totalnya atau beban seismik ya harusnya sebutnya. Terus ada periode getar. Periode getar itu menurut ASCE tahun 2010, rumus pendekatannya adalah CT dikali HN pangkat X. Jadi HN itu adalah tinggi dari kolomnya, X itu pangkat dari sini. Jadi kita kan rangka baja pemikul momen ya, berarti yang di sini. Nah ini kita kan yang ini ya, rangka baja pemikul momen. Nah CT nya adalah 0,074 dan X nya adalah 0,8. Jadi nanti di rumusnya ini itu 0,0724 dikali tinggi kolomnya pangkat 0,8 gitu ya. Kita pakai matrix kan, bukan yang US. US ini dalam satuan feet biasanya. Udah dapat periode getarnya, lalu kita masuk ke koefisien respon spektra. Nah di sini kan aku udah punya nih. Kita pilih peta Google. Oke, ini nggak bisa ya peta Google-nya. Ada dua pilihan, ada nama kota dan koordinat. Sini pakai koordinat aja.
Jadi misalnya Surakarta, kita buka di Maps. Nah, terus kan di sini bisa kita lihat ya, ada bujur lintang ya, koordinat lintang itu dimasukkan ke dalam sini, dan yang bujurnya ini, ini masukkan dalam, kita tampilkan. Nah, contohnya di sini aku pakai batuan keras deh. Ini kan ada batuan keras lunak sedang. Sini kayak ini. Terus kita lihat tadi kan periode getarku 0,324. Nah, dipilih nih 0,324. Ya di sekitar sini, intinya ya 0,324 di ujung sini. Itu besarnya 0,66. Ya, 0,66. Jadi didapat koefisiennya itu 0,66. Nah, ini untuk koefisien modifikasi silahkan cari sendiri. Terus untuk gaya geser gempanya, gaya geser dasar nih sebenarnya itu sebesar 13,98 sekian. Nah, lalu untuk beban rata gempa itu adalah segini. Ini merupakan pembagian dari VEQ dibagi dengan LR1 dan yang ini ya, LR1 dan LR2. Nah, ini yang dimasukkan ke dalam pembuatan gempa. Jadi yang di sini untuk beban gempanya sign and loads distribute, pilih yang arah X, sini from loads. Ini beban gempa arah kanan sebenarnya. Nah, dia kan arah kanan, nanti yang arah kiri berarti ditambah minus ya, yang gitu. Oke. Terus nanti show table, harusnya di run dulu ya. Nah, nanti di run terus di export gayanya, kita taruh untuk gaya geser nanti di sini, gaya aksial di sini, ya, dan momen di sini, gitu ya. Nah, ini bisa kita show table aja. Di frame output ini modalnya dikecualiin. Oke. Valin. Nah, ini kan hasil dari apa? Dari ekspor subnya. Terus kita mau masukkan ke dalam apa nih? Batang AB. AB itu kita masukkan batang A misalnya. Nah, itu kan ujung kolom bawah ya. Nah, itu kan ujung kolom bawah. Dan ini A, ini B, C di tengah, ini D, E di tengah, F, G gitu ya. Nah, untuk gaya geser A, pilih V2 nya ya, V2, terus stationnya yang 0. Ini pilih dulu pakai beban mati ya,
langsung mati. Terus 0 itu maksudnya di titik pertama. Kalau di sini kan nolnya di sini ya. Kita lihat di sini. Ini 0. Nah, di sini kan ada titik ungu yang gerak. Nah, titik nolnya berarti di sini nih. Berarti di sini titik F-nya, di sini G-nya ya. Jadi F itu ada di location 0, sedangkan G itu ada di 6,5. Gitu. Nah, kalau di sini 0 itu ada di ini kenapa ya? Oh, 0 itu ternyata ada di ujung atas juga ternyata ya. Jadi untuk memasukkan ujung dari A itu dia ada di sini. Ini sama untungnya. Ujung B, ujung B juga sama, ujung C juga sama. Ini daftar 1, nolnya juga. Oh, ternyata berbeda ya. Nolnya di mana sih? Nolnya ada di sini. Nah, ternyata gayanya adalah sebesar ini, 21. Gitu ya. Sorry. Ini harusnya di sini ya. Terus C itu ada di ini. Ini C. Ini C. Terus D itu ada di sini. Ya, intinya diperhatikan ya nolnya di mana. Klik kanan, terus dilihat nih locationnya 0. Ternyata 0 ada di sini. Terus yang untuk titik berapa nih? Ini D ya. D berada di geser sekian. Direkap semua sampai habis untuk beban hidup juga gitu. Nanti di sini ada kombinasinya. Oke.